lipat tangan. Yuk, Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Engkau telah memimpin acara demi acara. Dalam acara session pertama, Engkau telah memimpin kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami telah menerima berkat yang luar biasa daripadamu. Anak-anakmu telah menerima berkat yang luar biasa. Semua karena kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan session selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, Engkau pakai semua pelayan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktu sepenuhnya kami pasrahkan kepada Yesus. Oke, kita mau bikin permainan sebentar ya. Kalau Bu Grace bilang haleluya, semua dua tangan ke atas lalu digerak-gerakkan gitu. Sambil bilang haleluya. Sambil bilang haleluya. Haleluya. Tapi kalau Bu Grace bilang puji Tuhan, tidak digerakkan gini-gini tapi gini-gini. Puji Tuhan. Bisa? Coba. Haleluya.
Semua perhatikan tarian ini. Tuhan Yesus sudah meninggalkan surga ya. Iya, dia mau mati di atas kayu buat kita. Sekarang Bu Grace tanya, surga itu kira-kira harganya berapa kalau dijual? 10.000 boleh? Oh, 1 juta? 1 miliar? 100 miliar? 1000 juta miliar dolar Amerika. Nah sekarang Bu Grace tanya, kalau palungan itu harganya berapa kira-kira? 10.000? Oh boleh palingnya. Palungan kan cuma dari kayu-kayunya aja, mungkin kayu jelek gak apa-apa, gak harus kayu jati yang mahal apa. Terus kalau Tuhan Yesus papa mamanya Bapak Yusuf sama Bu Maria mau nginep di kandang situ untuk numpang untuk melahirkan, kira-kira bayar berapa? Gak bayar, cuma kandang aja. Masuk kayak hotel 300.000 satu malam, mahal banget cuma kandang. Bau kotoran, bau koba kok suruh bayar ya.
hina. Matinya aja gak di rumah sakit Harapan Kita Jakarta, enggak. Matinya aja disalibkan untuk menebus dosa kita. Nah, Bu Grace mau cerita ya. Bu Grace mau cerita, sambil Bu Grace cerita nanti kalau kita mau menggerakkan kaos tangan kita gerakkan sama-sama ya. Oke? Nah, di dalam kitab Mazmur pasal 22 itu diceritakan tentang Tuhan Yesus suatu saat. Pada saat Mazmur itu ditulis, Daud itu hidup ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, masih lama. Daud itu menulis bahwa Tuhan Yesus itu nanti akan disalibkan, akan diejek, akan dihina. Nah, kalian lihat gambar berikutnya. Tuh lihat, waktu Tuhan Yesus disalib, itu tuh yang dipangku sama tentara yang di sebelah kiri bawah itu jubahnya Tuhan Yesus. Sebenarnya bukan jubahnya Tuhan Yesus, tapi karena Tuhan Yesus itu dia dituduh, dia ini mengaku-ngaku kalau dia ini rajanya orang Yahudi. Kita salibkan aja dia. Karena Yesus diejek, dikasih jubahnya raja. Kamu raja, tapi pakai jubah raja, kita ini dipakaikan jubah ungu. Nah, jubah ungu itu adalah jubah yang mahal sekali loh adik-adik, karena terbuat dari kain kirmisi. Makanya waktu Yesus disalibkan, gak ada lagi yang mau jubahnya. Jubahnya itu sudah kena bekas darah-darahnya Tuhan Yesus, gak ada yang mau. Tapi saudara-saudara itu tentara-tentara ini pintar. Ini kainnya, ini bukan kain murah loh. Kain kirmisi ini mahal. Yuk, kita undi yuk. Pakai kartu atau pakai, kalau orang zaman dulu undinya nggak pakai kartu, pakai apa batu kecil. Kita undi, siapa yang menang? Jubahnya itu jadi punya dia. Diundi di bawah salibnya Yesus. Itu juga dikatakan di Mazmur pasal 22. Ratusan tahun sebelumnya itu sudah ditulis kalau Yesus akan disalib. Tapi aneh. Di Mazmur 22 itu tidak cuma ditulis kalau Yesus diolok, Yesus disalib, tapi juga ditulis aku ini ulat dan bukan orang. Ulat. Kok Yesus dikatakan sebagai aku ini sebagai ulat dan bukan orang? Perhatikan semuanya. Kok Tuhan Yesus kok dibilang ulat? Bukan sulit dikit di Alkitab, pakai internet, pakai sulit dikit. Apa artinya ulat ini? Ternyata ulat ini adalah ulat ini adalah bernama Coccus ilicis. Nah, ulat ini dia bisa menghasilkan warna merah. Warna merah itu kalau kain dicelupkan ke warna merah dari ulat ini disebut kain kirmisi. Kain kirmisi itu tadi yang dipakaikan di jubahnya Yesus waktu Yesus disalib, jubah ungu tadi yang diundi sama serdadu-serdadu tadi. Nah, Bu Grace malam hari ini mau cerita tentang ulat itu. Apa kau ulat itu? Ulat Coccus ilicis itu ulat yang seperti apa tuh? Nah, ini kainnya kalau sudah kena ulat, ada kupu-kupu nempel di situ ya. Kainnya itu kalau sudah kena warna dari ulat ini, warnanya jadi seperti itu, merah menyala. Kayak bajunya Bu Grace ini, kayak dekorasinya ini merah, kayak karpet ini merah darah. Ya, next. Nah, ulat ini dia jantan sama betinanya itu nggak sama. Perhatikan, kalau jantannya itu terbang, serangga, tapi jantannya itu tidak menginjak lantai, tidak menginjak bumi. Tapi kalau ulat yang betinanya itu menginjak bumi. Tapi ulat betinanya itu aneh. Dia kalau mau punya telur, dia naik ke pohon ek namanya. Si ulat Coccus ilicis ini, dia naik ke pohon ek ini. Di atasnya pohon ek ini dia sudah nggak mau turun lagi, karena dia sudah tahu nanti kalau dia bertelur dia akan mati. Setelah dia bertelur dia akan mati. Dia naik ke atas pohon ek ini, dia cari posisi yang benar-benar kuat. Kalaupun kena angin, kena apa, dia nggak akan jatuh. Dia akan pasang posisi tubuhnya itu di mana supaya aman dari angin rupa pengajaran, supaya anak-anak Tuhan itu melambangkan anak-anak Tuhan itu
nggak boleh goyah, harus tetap teguh imannya di dalam Tuhan. Nah, karena si cacing coccus ilicis ini melambangkan Yesus sendiri. Nah, kalau dia mau bertelur, dia udah bertelur ya, telurnya banyak. Kalau sudah bertelur tuh dia mengeluarkan cairan gel kayak odol itu, tapi warnanya merah. Cairannya itu untuk membungkus tubuhnya sama tubuh telur-telurnya ini supaya lengket jadi satu. Ditunggu sampai telur-telurnya ini menetas. Kalau telurnya sudah menetas, si ulat, nggak usah sebut nama ya, lihat sini. Nah, kalau telurnya itu sudah menetas, si ulat merah ini, coccus ilicis ini, dia pasti akan mati. Dia sudah tahu kalau dia itu kalau habis bertelur dia mati. Makanya si cacing ulat merah coccus ilicis ini, dia naik pohon. Ini nggak ada yang maksa. Ayo cepat naik pohon dah. Dia dengan kerelaannya sendiri. Dia padahal udah tahu. Nanti kalau dia udah bertelur, dia pasti mati. Dia udah tahu. Tapi dia itu dengan kerelaannya sendiri naik ke atas pohon ini. Sama kayak Tuhan Yesus. Ada nggak sih yang maksa Tuhan Yesus supaya disalib? Gak ada yang maksa. Ayo Yesus, cepat turun menyelamatkan manusia. Apakah Bapak di surga teriak-teriak gitu? Enggak, Tuhan Yesus dengan kerelaannya sendiri naik ke atas kayu salib. Kalau si ulat ini naik ke pohon, kalau Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, gak ada yang maksa. Lalu perhatikan, kalau telurnya itu sudah menetas, sudah jadi serangga kecil, si ulat ini akan mati. Sama Tuhan Yesus kalau melahirkan kita, setelah itu dia mati. Kapan Yesus melahirkan kita? Saat di kayu salib, waktu dia ditombak, keluar air sama darah. Sama kayak mama-mama kita semua. Semua mama kalau melahirkan pasti mengeluarkan air dan darah. Sama waktu Yesus disalib, itu dia sebenarnya sedang melahirkan kita. Karena waktu kita terima Yesus, kita lahir baru. Dalam roh kita masih bayi. Jadi anaknya Tuhan Yesus. Tapi si gelnya yang dikeluarkan kayak jus, air jus tomat merah keluar itu kalau sudah nempel di pohon itu nggak bisa hilang. Dicuci pohonnya, dicuci pakai rinso ya nggak bisa hilang. Karena air hujan nggak bisa hilang, kena sinar matahari tetap nggak bisa hilang. Kenapa? Sama seperti darah Yesus. Sekali kita terima Yesus masuk dalam hati kita, kita terima darah Yesus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib itu bagi hidup kita, itu nggak bisa hilang. Akan nempel terus darah Yesus dalam hidup kita. Dicap, kita udah jadi milik Yesus. Setan nggak berani ganggu. Kita sudah gacapnya darah Yesus kok. Pohon ek itu juga kalau ada merah-merah itu berarti dia udah pernah ada ulat coccus ilicis di situ. Dan lucunya lagi, dalam waktu 3 hari, itu tuh ulatnya tuh berubah warnanya jadi putih. Si ulatnya itu kalau gelnya tadi tetap nempel di pohon nggak bisa hilang. Tapi kalau ulatnya itu berubah warnanya jadi putih. Kok aneh? Ya nggak tahu. Itu menandakan dalam waktu 3 hari Yesus bangkit dari kematian, bangkit dari kubur, dan dosa kita yang merah seperti kirmisi diubah jadi putih seperti salju. Luar biasa ya. Dan ulatnya ini kalau udah dikeringkan, bisa dilihat gambarnya. Nih ulatnya kalau nempel, ulatnya itu kecil-kecil seperti kacang polong. Next. Nih ulatnya kalau difoto dari dekat. Next. Ini dia sudah pecah. Dia sudah mengeluarkan telur, dia sudah pecah. Sama seperti waktu Yesus di atas kayu salib mengeluarkan darahnya, meneteskan, bukan meneteskan, ya mencurahkan, mencurahkan sampai biar mengeluarkan darahnya dari kepala, dari tangan, dari kaki semuanya untuk mengasihi, untuk melahirkan kita sebagai anak-anaknya. Next, kita lihat. Nih, ulatnya itu kalau sudah mati diambil, dikeringkan, jadi kayak gini. Jadi kering. Kalau kering dia warnanya jadi ungu. Makanya kain kirmis itu ada yang merah, ada yang ungu. Karena di
dia kalau kering jadi ungu kayak gini. Nah, yang ungu ini dia jadi pewarna daripada pewarna dari kain, pewarna makanan, lipstik itu ada yang dari pewarnaannya dari Corpus Christi ini. Nah, kalian perhatikan. Tapi kalau ditunggu sampai hari keempat, dia itu bisa berubah jadi lilin. Tapi bukan lilin yang dibakar kalau ulang tahun, bukan. Warnanya putih kayak lilin itu bisa untuk mengawetkan kayu. Bisa untuk mengawetkan kayu supaya gak cepat busuk, direndam pakai cairannya itu supaya kayunya awet, gak dimakan rayap. Demikian juga waktu Yesus dia bangkit, dia mengawetkan karya salib itu dalam hidup kita. Coba kalau Yesus gak bangkit, gak ada istimewanya. Tapi karena Yesus itu bangkit, karya salib itu jadi berguna buat hidup kita. Karena dia bukan Allah yang mati tapi bangkit. Ya, next. Nih, kalau di tangan jadi kayak kecil-kecil kan? Nah, dia kalau sudah jadi pewarna, si namanya kain kirmisi ini nanti bisa dipakai di bait Allah untuk jadi kordennya untuk masuk korban Maha Kudus. Korban Kudus kordennya itu pakai kain kirmisi. Lalu untuk tabut perjanjian itu juga kain penutupnya itu mengandung kain kirmisi. Juga untuk bangsa Israel kalau mau mengaku dosa, binatangnya itu dombanya atau lembunya atau sapinya itu dikasih kalungnya juga dari kain kirmisi. Kain kirmisi itu melambangkan darah Yesus. Ya, luar biasa ya. Next. Nih, dia udah jadi cairan, dicelupin air, cairannya ini nanti untuk mewarna pakaian atau mewarna baju. Next. Nih, jadi penutupnya bait Allah, salah satunya kain kirmisi, kain lenan halus ya. Next. Nah, tapi jangan salah, iblis, perempuan yang gak baik di dalam kitab Wahyu itu digambarkan juga pakai kain kirmisi. Loh, katanya kirmisi lambang darah Yesus. Iya, kirmisi selain lambang darah Yesus, dia juga melambangkan dosa. Dia naik, lembu yang warnanya juga merah. Ini yang ada di kitab Wahyu. Wah, pakai kain kirmisi. Makanya kita bilang sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Nah, mungkin sudah cek di Alkitab, ternyata di neraka itu ada ulat-ulat dan cacing-cacing. Ternyata kata ulat yang ditulis di neraka itu, ulat itu juga pakai nama Corpus Ilikis. Ternyata Tuhan Yesus itu waktu mati, dia masuk sampai ke bagian bumi yang paling bawah untuk membebaskan tawanan-tawanan. Makanya waktu Yesus bangkit, orang-orang kudus yang di perjanjian lama itu ikut bangkit. Abraham, Musa, Nuh menampakkan diri, murid-muridnya Tuhan lihat, itu ikut bangkit. Karena Yesus membebaskan tawanan. Ada di bagian perut bumi yang paling bawah. Tapi kalau kita nggak mau terima salib Yesus, nggak ada yang bayar dosa kita. Kita nggak bisa bayar dosa kita pakai kekuatan kita sendiri, pakai cara-cara sendiri, nggak bisa. Kalau kita nggak terima salib Yesus, nggak ada yang bisa bayar dosa kita. Kita nanti juga ketemu cacing itu. Cacing Corpus Ilicus itu ketemu nanti. Jijik ya. Di neraka itu adanya cacing itu. Gila ya. Di neraka apakah cuma 1 jam? 1 hari? Enggak, selama-lamanya. Tapi kalau kita ada di surga juga enggak cuma 1 jam, juga enggak cuma 1 hari, selama-lamanya. Adik-adik, waktu Bu Kris dikasih tahu Tuhan soal cacing ini, bahwa di kitab pastor dikatakan aku cacing dan bukan orang, berarti padahal di kitab Ayub dikatakan manusia itu seperti cacing juga kemuliaannya. Itu artinya apa adik-adik? Untuk menyelamatkan kita yang adalah cacing, coba semua gerakan cacing. Gerakan cacingnya. Untuk menyelamatkan kita yang adalah cacing, Tuhan Yesus ikuti gerakan Bu Grace. Rela jadi cacing juga untuk menyelamatkan cacing.
Aku kita ini sebenarnya cantik juga, kemuliaannya cuma seperti cantik. Diselamatkan oleh Tuhan. Pengajaran ini jarang diceritakan. Jadi kalau untuk guru-guru mungkin yang masih bingung nanti bisa baca materi yang saya tulis lebih lengkap. Tapi kalau di sini saya nggak bisa menceritakan lebih panjang lebar karena menyangkut waktu. Adik-adik, Tuhan Yesus rela dicela, rela dihina, rela diolok-olok. Coba kalau ketemu cantik gimana? Ih, jijik toh? Nah, Tuhan Yesus di samping itu juga menjijikkan sampai orang tuh buang muka nggak mau lihat. Sampai wajahnya Yesus itu sudah tidak seperti wajah manusia lagi, rupanya sangat menjijikkan. Di dalam kitab Yesaya dikatakan sampai wajahnya tidak seperti manusia. Udah bebas punya sampai pernah lihat film Passion. Ngeri loh, wajahnya sampai ngeri itu. Tuhan Yesus itu sampai orang yang lewat tuh sampai menggeleng-gelengkan kepalanya melihat Yesus. Sama kalau kita ketemu cantik kan juga. Nah, Yesus itu rela jadi jijik-jijikannya orang banyak supaya hidup kita dimuliakan. Amin. Oke, kita akan melihat tarian yang ketiga, yaitu cerita tentang darah, the story of blood. Dalam tarian ini nanti kalian akan melihat bahwa Tuhan Yesus itu rela mencurahkan darahnya. Ternyata darah itu ada ceritanya loh. Dari zaman Adam sampai Yesus bangkit ada ceritanya darah itu. Siapa yang mau lihat ceritanya? Oke, kita persilakan kelompok The Story of Blood. Haleluya. Semua yang bagi Tuhan mampu boleh dinantikan. Belum, sedang tunggu rekamannya ya. darahnya itu sudah mulai
darah Yesus itu sudah mulai ditunjukkan itu, digambarkan sejak zamannya Adam dan Hawa dulu. Waktu Kain dan Habel jatuh dalam dosa, disembelih. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, disembelih kambing untuk menutupi. Waktu disembelih kan keluar darahnya. Lalu waktu Kain membunuh Habel juga keluar darah. Lalu waktu bangsa Israel sama Taurat Musa disuruh menyembelih domba untuk pengampunan dosa. Apakah dombanya bisa menebus dosa? Gak bisa. Itu cuma waktu dombanya disembelih. Itu waktu dombanya disembelih itu untuk memberitahu besok suatu saat akan datang juru selamat yang menyelamatkan. Kayak domba ini loh disembelih. Ternyata yang disembelih siapa? Tuhan Yesus, disembelih di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Ngapain sih Tuhan Yesus mau susah-susah mencurahkan darahnya buat kita? Karena Dia mengasihi kita. Kita akan saksikan the story of love. Sahabat-sahabatnya, tetapi mereka semua sama saja, tidak pernah memuaskan hatinya dengan cinta sejati. Sungguh mengecewakan, menyakitkan, menyedihkan. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Dialah yang menciptakan manusia dengan tangannya sendiri, menghembusi manusia dengan nafasnya sendiri. Dia sangat mengasihi manusia. Itu ada tulisan I love you. Tuhan berkata, I love you. I love you bukan sekedar kata-kata, tetapi untuk menyatakan cintanya. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena Dia cinta manusia, Dia memberikan hadiah termahal pada manusia. Hadiah itu bukan berupa uang, pakaian, rumah, atau mobil, tetapi hadiah itu adalah darahnya sendiri yang dicurahkan di kayu salib. Kini setiap hati yang mendambakan cinta sejati dapat menerima Yesus dalam hatinya. Karena hanya Yesus yang adalah kasih dapat memenuhi setiap hati yang mendambakan kasih sejati, kasih yang kekal dan kasih yang sempurna. Amin. Itu ada tulisan love. Love. Beri tepuk tangan. Haleluya. Nah, kalian jangan turun dulu, jangan turun dulu. Ya, jangan naik lagi. Kalian bikin lingkaran dengan kelompoknya, boleh coba gerakan yang tadi. Kepengennya gerakan apa? Yang tangga ya, yang tangga ya. Coba yang tangga. Kalian berdiri di sini, memberi contoh. Kalian dengan kelompoknya boleh coba tirukan yang gerakan tangga. Ayo, dengan kelompoknya masing-masing boleh. Tuh, ya, coba. Boleh coba. Gimana? Lihat contoh teman kalian. Perkenalkan teman-teman, namaku Ar-Rahab. Tahukah kalian siapa aku? Oh. Dulu.
pada suatu hari, nah ini loh, nanti tahu. Loh, dulu aku langsing, sekarang langsung. Ya, nih, ini aku namanya Rahab. Cantik. Cowok-cowok aja kalau melihat aku aja sampai bergetar rasanya. Ya kan? Cantiknya. Ya kan? Next. Tuh rumahku tuh di atas tembok. Temboknya tuh sampai gedenya itu bisa muat 8 kereta kuda. Dan bisa didirikan rumahku tuh di atas tembok itu. Namanya tembok Yeriko. Aku tinggal di sebuah kota yang sangat kuat sekali. Namanya kota Yeriko. Tuh aku lagi mengeringkan batang-batang rami di atas rumahku tuh. Next. Aku tuh pernah denger ya. Pada waktu dulu tuh aku pernah denger. Katanya anak Israel itu hebat, bisa membelah Laut Merah. Raja Sihon dan Og aja yang menguasai tanah di sebelah sana aja kalah sama orang Israel. Bukan karena orang Israel yang hebat. Aku tahu itu yang hebat tuh karena mereka punya Allah yang hebat. Hebatnya Allah Israel, dia tuh pasti Allah yang di atas di langit dan Allah yang di bumi di bawah. Antara rasa takut kalau bangsamu kalah, tembok ini hancur, laut aja terbelah, apalagi tembok Yeriko kecil. Bagi Allah Israel kecil. Antara takut kalau aku ikut mati, sama aku punya angan-angan. Seandainya aku jadi bagian dari orang Israel, seandainya aku juga ikut-ikutan membuang berhala-berhalaku yang lama, lalu aku ikut jadi penyembahnya Allah Israel, rasanya gimana ya? Pengen loh, seandainya ada kesempatan akan aku gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, tidak akan aku lepaskan loh. Lalu waktu itu di depan rumahku datang 2 orang asing. Sopo iki ketok lambine wae beda. Mas, mau kemana mas? Mas ini pasti mata-mata. Cepat, masuk aja dalam rumah saya mas. Tak selamatkan mata-mata itu. Nah, saya kasih tahu mereka. Nah, kalian tuh pasti mata-mata tuh kepengen menyelidiki negaraku Yeriko tuh. Dari logatmu aku tahu kan pasti orang Israel. Kalau kamu nanti sebentar waktu ditangkap sama raja kaya lo bisa dibujuk, bisa dihukum mati. Sembunyi aja di rumahku, takung teki kamu. Takung teki di bawah batang rami, gak bakal tahu. Rumahku gak bakal digeledah. Mereka percaya sama aku karena aku udah biasa menyerahkan musuh ke tangan raja. Tapi kalau khusus orang Israel gak akan tak serahkan. Ada kamu datang. Aku aja kaget. Aku ya, aku kan pinter enteng ya, aku enteng aja. Ya, cari siapa? Ram, tempat serangan 2 orang mata-mata itu sembunyi di sini kan? Mata-mata, oh memang kemarin ada tamu sih, tapi pulang. Bohong, ya aku dulu bohong soalnya aku kan belum kenal orang saya. Sekarang aku ya udah bohong, kan dulu aku udah bertobat. Iya, sampai kesini tapi orangnya sudah pulang. Tenang, aku udah bohong. Umum pada tahu kan gede bapak ada lagi ada berubah boleh dalam lotek tahu pergi. Mau geledah silahkan. Nggak geledah. Terus gimana? Kejar aja, ngomong belum jauh, kejar. Lah kok yang manut dikejar? Padahal mereka lagi di atas rumahku juga, ya kan? Nah, aku tahu supaya nanti aku nggak ikut hancur bersama dengan tembok Yeriko ini. Aku punya cara bikin janjian sama 2 orang ini. Nanti kalau kalian pergi dari sini, kalau bangsa Israel itu menang, jangan lupa ya selamatkan aku ya. Nah, makanya rumahku tak kasih tali kirmisi itu, tak kasih benang kirmisi, tak kasih tali kirmisi, kain kirmisi sebagai tanda. Jadi bangsa Israel kan mereka lewat-lewat bawa tabus perjanjian, bawa trompet,
sambil deg-degan ya sambil geli. Ngopo ki wong sak kok ngubah. Mau ngapain kok? Nah, dua orang ini kasih tahu aku, kalau kamu selamat, kamu harus mengikatkan tali kirmisi di dalam jendelamu. Jangan sampai lepas ya. Kalau tali kirmisi ini nggak ada, kami nggak tahu jawab. Sama keluargamu yang ingin diselamatkan jangan boleh keluar dari rumah ini. Next. Akhirnya mereka tak turunkan dari jendela. Next. Tuh, jendelamu tak kasih tanda tali kirmisi sebagai tanda. Tapi orang-orang negaraku nggak ada yang curiga. Soalnya tali kirmisi itu juga penanda. Kalau aku itu ya, kalau ada cowok mau datang ya, aku senang gitu. Tandanya itu ada kamar yang kosong gitu di rumahku banyak kamarnya. Tapi mereka nggak tahu sebenarnya itu tanda. Aku ingat bahwa tali kirmisi itu warnanya sama dengan warna darah domba yang dipeletkan di pintu-pintu rumahnya orang Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Aku tahu cerita itu karena waktu itu masih kecil, umur kira-kira umurku waktu itu 10 tahun. Aku tahu dengan cerita bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, 10 tulang-tulang yang 10 itu mereka lolos dari kematian anak sulung. Makanya di jendela rumahku tak kasih tali kirmisi itu. Nah, tuh akhirnya aku sekarang selamat. Gara-gara ada tali kirmisi itu bangsa Israel kalau lewat rumahku apa? Oh ya ini marah. Nanti jangan ikut dihancurkan begitu ya. Jangan ikut dibakar. Lewat kaki. Oh ya itu marah yang itu. Next. Nah setiap kali mereka lewat apal rumahku sebelah mana mereka apal. Next. Makanya waktu tembok Yeriko hancur, aku langsung cepat-cepat dengan keluargaku semua diselamatkan. Sekarang ini setelah aku jadi bagian dari orang Israel, aku punya suami orang Israel. Wah, aku sekarang sudah tidak jadi wanita gendut lagi kayak dulu. Enggak. Aku sekarang udah bajuku sama tante. Jadi sih, sama tante. Senyumnya manis kan? Enggak gendut kan? Enggak lirak-lirik gini kan? Sama tante, sama ya kan? Sama tante. Kan enggak gitu kan? Ya kan? Nah, berarti kan? Jadi ternyata tali kirmisi itu lambang darah Yesus Mesias yang menyelamatkan kita. Gara-gara ada tali kirmisi itu penanda rumahku itu diselamatkan. Gak diselamatkan gak cuma aku toh. Papaku, mamaku, adikku, kakakku, iparku, ponakanku, semuanya diselamatkan. Beri sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik gak Tuhan itu? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan juga ingin berbicara pada kita. Kelompok dan question silakan maju. Ini pertanyaan aku bagi kalian. Selama ini aku telah mengasihi kamu. Apakah kamu membalas kasihku itu? Aku selalu merindukanmu untuk hidup taat kepadamu, menjadi anak yang taat. Dan aku mendapatkan melihat jauh menjadi anak yang lebih dari pemenang. Walaupun aku tahu ada banyak gelombang-gelombang yang kau akan alami dalam hidupmu.
forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit lives within me because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit lives within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be? Was you my king when time for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Kita mau lihat tariannya, kita mau coba ya. Mau coba nggak tariannya? Semua berdiri sebisanya ya, ikuti penari aslinya ya. Oke. Udah juga mau ikut ya. Sebisanya ya. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit lives within me because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit lives within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be? Was you my king when time for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. The spirit lives within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be? Was you my king when died for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you
Iya. Nah, kita akan belajar ayat Damala. Belajar ayat Damala. Yuk, siapa yang God's word silakan maju. Kita akan belajar ayat Damala sama-sama dipandu oleh teman-teman kita. Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Lampunya boleh dinyalakan? Jangan dulu, jangan dulu. Teman-teman mau ikut. Ya, kita mau hafalkan ayat ini di pagi ini ya. Ayo sama-sama. Berdiri. Efesus 5 ayat Sama-sama. Efesus 2, 3. Oh ya. Lagi sama-sama. 2, 3. Terus dijelaskan jarinya. Oh ya. Menurut ini jempol. Iya, jempol, yang ini kelingking. Ya, dibalik jempol ke sana, kelingking ke sini. Ya. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum bagi Allah. Lagi dari awal. Naik dulu. Semoga saya hafal. Yuk, 2, 3. Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih,
cuma pura-pura jadi malaikat jahat. Ini jadi malaikatnya Tuhan, ini malaikatnya Lucifer, cuma pura-pura. Ini jadi anak yang belum tahu mau ikut suara Tuhan apa ikut suara iblis. Terus kamu pura-pura lagi mainan bola. Temanmu yang biasa suka godain kamu ngerusakin mainanmu datang. Terus kamu bilang gini, tendang aja bolanya ke mukanya. Tendang aja bolanya ke mukanya. Mukanya biar bonyok. Mukanya bonyok. Terus kamu bilang, jangan kasihan, kita harus menyayangi teman kita. Sangat agar kita harus menyayangi teman kita. Kamu mau ikut omongannya dia, tendang temanmu sampai bonyok, apa mau mengasihi temanmu? Masih itu. Kamu bilang gini, ngapain belajar? Besok kan tinggal nyontek gampang. Ngapain belajar? Ngomong aja gini-gini. Ngapain belajar? Tinggal nyontek. Tinggal nonton. Ya, tempat-tempat belajar. Jadi anak sih, Tuhan Yesus senang. Belajar tuh jadi anak nanti Tuhan Yesus bilang. Kamu milih besok nyontek aja apa belajar? Silakan duduk semuanya. Terima kasih untuk keberaniannya. Oke. Setiap hari itu kita dihadapkan pada pilihan. Mau jahat sama teman kita, apa mau baik sama teman kita. Tapi dia sudah jahat sama aku loh, masa aku berbuat baik terus sama dia ya rugi. Apakah gitu? Benar kalau temanmu jahat sama kamu, kamu mau balas dengan baik? Benar? Iya, kayak Tuhan Yesus. Waktu dia disalibkan, dia mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Kita akan melihat day by day. Day by day, silakan maju day by day. Mau saling mengasihi. Aku mau saling berbuat baik. Aku mau saling menasehati. Aku mau saling ramah. Aku mau saling mengampuni. Aku mau saling mendoakan. Aku mau saling memberkati. Aku mau saling membantu. Aku tidak saling menganiaya. Aku tidak mau saling membohongi. Aku tidak mau saling menggigit. Aku tidak mau saling membenci. Aku tidak mau saling mempersalahkan. Gimana belajar gerakan-gerakannya? Ya, lampunya boleh dinyalakan. Cari pasangan di sebelahmu. Perempuan sama wanita, laki-laki sama pria. Ya. Ya. Cari posisi berdiri yang bisa melihat teman-temanmu yang di depan. Ya. Oke, siap? Pakai rekaman dari sini ya. Pakai rekaman dari sini ya. Oke, siap? Siap? 3, 2, 3, 2, 1, mulai. Saling mengasihi. Saling mengasihi. Aku mau saling berbuat baik. Aku mau saling menasehati. Aku mau saling ramah. Aku mau
saling mengampuni. Aku mau saling mendoakan. Aku mau saling memberkati. Aku mau saling membantu. Membantu lawan aku. Aku tidak mau saling menganiaya. Tadi kerasa aku tidak mau saling membohongi. Aku tidak mau saling menggigit. Aku tidak mau saling membenci. Aku tidak mau saling mempersalah.